Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Video Manajemen Pasien Safety akan menjelaskan tentang sasaran manajemen pasien safety, yaitu tentang pengurangan infeksi terhadap pelayanan kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pengurangan infeksi terhadap pelayanan kesehatan. Pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan tantangan terbesar bagi pelayanan kesehatan dan juga meningkatkan biaya untuk mengatasi infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Infeksi biasanya bisa dijumpai dalam semua bentuk pelayanan kesehatan, seperti infeksi saluran kemih, infeksi aliran darah, dan pneumonia yang seringkali dihubungkan dengan ventilasi medis. Pencegahan infeksi merupakan proses fisikal, mekanikal, ataupun kimiawi yang dapat membantu mencegah penyebaran mikroorganisme dari orang ke orang, misalkan dari pasien ke petugas kesehatan, ataupun peralatan, instrumen, ataupun permukaan sekitar manusia. Ada 3 kategori potensial risiko infeksi yang menjadi proses dasar pencegahan sewaktu kita merawat pasien, antara lain: 1. Kritikal, yaitu bahan dan praktik ini biasanya menyangkut jaringan steril atau sistem darah dan merupakan risiko infeksi tertinggi. Kegagalan untuk melakukan manajemen sterilisasi atau lebih tepatnya melakukan disinfeksi tingkat tinggi peralatan atau umpamanya instrumen bedah dan sarung tangan berkemungkinan besar dapat mengakibatkan infeksi serius. Semi kritikal yaitu bahan dan praktik ini adalah yang terpenting kedua, menyangkut selaput lender dan area kulit kecil yang tidak utuh. Pengelolaan memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang luas, seperti penanganan alat-alat intensif, umpamanya endoskop, gastrointestinal, dan spekula vagina. Melakukan dekontaminasi, pembersihan dan disinfeksi tingkat tinggi, dan pakaian sarung tangan untuk petugas yang menyentuh selaput lender atau kulit yang tidak utuh. Kriteria yang ketiga yaitu non-kritikal. Non-kritikal adalah pengelolaan peralatan atau bahan dan praktik yang berhubungan dengan kulit utuh yang merupakan risiko rendah. Walaupun demikian, pengelolaan yang buruk pada bahan dan peralatan non-kritikal akan mengakibatkan habisnya sumber daya dengan manfaat yang terbatas. Contohnya, sarung tangan steril yang digunakan untuk setiap kali membuang sampah ataupun memindahkan sampah. Salah satu proses pengurangan risiko infeksi adalah dengan cara mencuci tangan. Cuci tangan 6 langkah menurut WHO dapat meminimalisir terjadinya penyebaran infeksi di rumah sakit. Kebersihan tangan mengacu pada proses pembersihan tangan dengan cara mencuci tangan menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol. Dalam peraturan kesehatan, cuci tangan yang benar adalah proses paling sederhana untuk mengurangi lintas transmisi mikroorganisme yang terkait dalam infeksi yang menyebabkan peningkatan lama waktu dirawat, peningkatan biaya rumah sakit, dan bahkan kematian. Maka dari itu, tujuan dari mencuci tangan yaitu 1. Menciptakan keselamatan pasien di rumah sakit. 2. Mencegah terjadinya infeksi nosokomial. 3. Menghilangkan kotoran dari tangan. 4. Mencegah terjadinya infeksi silang. Pedoman kebersihan dan kesehatan tangan memberikan anjuran tentang kapan dan bagaimana cuci tangan atau menggosok tangan untuk pembedahan. Mencuci tangan adalah menghilangkan kotoran dan debu yang secara mekanis menempel di permukaan kulit dan mengurangi jumlah mikroorganisme sementara. Cuci tangan dengan sabun dan air sama efektifnya mencuci tangan menggunakan sabun antimikroba. Bila Anda dirawat, maka Anda bisa mengingatkan kepada petugas penjaga kesehatan yang merawat Anda untuk melakukan cuci tangan pada saat 1. Sebelum menyentuh pasien. 2. Sebelum melakukan tindakan atau prosedur. 3. Sesudah terpapar cairan tubuh. 4. Setelah menyentuh pasien. 5. Setelah menyentuh barang di sekitar pasien. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Mencuci tangan yang baik dan benar ada 6 tahap. Yang pertama, membersihkan telapak tangan, membersihkan punggung tangan, membersihkan sela-sela jari, membersihkan jari-jari sisi bagian dalam, membersihkan ibu jari,
dan membersihkan ujung-ujung jari. Yang pertama itu membersihkan telapak tangan dengan cara digosok seperti ini. Yang kedua, membersihkan punggung tangan. Yang ketiga, membersihkan sela-sela jari. Yang keempat, membersihkan sisi-sisi jari-jari sisi bagian dalam seperti ini dengan teknik mengunci. Yang kelima, membersihkan ibu jari dengan teknik memutar. Dan yang terakhir, membersihkan ujung-ujung jari dengan teknik memutar berlawanan arah dengan jarum jam. Setelah selesai, bilas kedua tangan dengan air bersih. Setelah itu, lap tangan dengan anduk kering atau dengan tisu, dan jangan lupa menutup keran menggunakan siku tangan.